Bismillah ta'ala saya nggak ikhlas dunia dan akhirat. Ibarat kata, semua jaksa yang nanti mendapatkan azab, ingat muka saya. Dari mau keluarganya, dari mananya. Kalau seandainya terjadi musibah besar terhadap keluarganya, ingat muka saya. Dunia dan akhirat saya tidak akan pernah memaafkan. Sumpah pembahalan dan sumpah pocong. Drama kembali pecah di ruang sidang. Bukan karena bukti baru, tapi karena air mata dan sumpah yang mendadak jadi alat pembelaan utama. Isa Zega, terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Shandy Purnamasari, tampil emosional. Dan kali ini bukan karena tekanan hukum, tapi karena panggungnya mulai meredup. Ia mengklaim semua dakwaan adalah hasil rekayasa dan penambahan sepihak. Tapi ketika hukum bicara lewat pasal-pasal, Isa malah balas dengan emosi dan seruan spiritual. Di hadapan hakim, jaksa, dan publik, Isa mengajak JPU dan pelapor untuk sumpah pocong. Dan mengajak serta menentang jaksa penuntut umum serta pelapor untuk bersumpah pembahalan dan sumpah pocong. Ia menyebut surat Ali Imran ayat 61 seolah itu pasal sakti yang membatalkan tuntutan JPU yang sudah jelas. Yang mana sumpah pembahalan sendiri diatur dalam kitab suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 61. Pertanyaannya, kalau semua memang bisa diselesaikan dengan sumpah pocong dan kutipan ayat, untuk apa kita punya sistem peradilan dan pembuktian hukum? Banyak yang menilai ini bukan strategi hukum, tapi strategi putus asa. Ketika alat bukti tak memihak, ketika saksi tak mendukung, dan ketika logika mulai goyah, maka emosi dan agama pun dijadikan tameng terakhir. Apakah ini upaya menggiring opini agar tampak terzalimi? Atau cuma akrobat logika dari naskah drama yang ditulis di ruang gawat darurat hukum? Tapi satu hal yang pasti, yang benar tak perlu pocong, yang salah tak akan diselamatkan ayat kalau dipakai untuk menutupi dosa. Buat pengacaranya si Sahrul, udah deh biar aja deh si Sahrul tuh ditahan. Gak usah pakai sumpah pocong. Kayak gak percaya Tuhan aja pengacara. Kita semua netizen Indonesia itu setuju si Sahrul itu ditahan. Mau beberapa tahun aja, 50 tahun. Kakek Sahrul hari ini pembacaan tuntutan. Hasilnya 5 tahun penjara, denda 10 juta. Bisa gak sih Pak Hakim seumur hidup gitu? Kalau bisa pas keluar-keluar, bijinya tumbuh lagi Pak. Mohon maaf. Biji salah. Terus buat anak durhaka yang selalu memperjuangkan anaknya, yaitu seorang war atau warrior, gak pernah terima atas apa yang pernah diperbuat oleh anaknya si war. Kan si war ini sebagai anaknya ya kan? Atau kembaran mungkin. Bantuin, jangan cuman modal. Bantuin dia anak durhaka, ayo. Berkurang 1 bonekamu. Talentmu berkurang 1 kan? Gak ada lagi yang bisa kau suruh-suruh habis ini buat menghantam sana sini. Panas. Pengucuru bukan sembarang pengucuru ini. Baru bangun tidur dapat kabar berita katanya ya pengacara Sahrul ngajakin yang namanya sumpah pocong lah, sumpah Al-Quran. Kenapa? Udah ketar-ketir ya. Dikit lagi mau masuk sel. Ya ampun, kan gue udah bilang jangan pernah main sama si Nepos ya. Pasti dia menjanjikan, hey, kamu gak bakalan masuk sel. Tiba-tiba masuk sel, ya kan? Ingat pelajaran dari yang namanya bestingnya zaman dulu. Waktu zaman di Serang, ya kan? Akhirnya masuk sel juga. Sama dijanjiin sama sales itu, ya. Udah deh. Ya, gak usah percaya sama yang namanya Nepos. Percaya musyrik. Udah stop. Gak usah yang namanya sumpah-sumpah Al-Quran. Gak usah yang namanya sumpah-sumpah pocong. Lu sumpah sama diri lu sendiri aja. Diri lu sendiri aja. Bahwasanya lu adalah seorang laki-laki. Izin nanya nih sama pengacara si Sahrul. Jadi percaya mana? Tuhan atau pocong? Dulu sempat bilang katanya nggak percaya sama pocong. Please deh jangan bawa agama sensitif. Jangan dibuat main-main. Yang kau bantuin aja dia udah tebas bird. Terus kau suruh sumpah seenaknya dengan bawa nama Tuhan. Please jangan buat main-main deh. Sampai mau bahas sumpah pocong. Sumpah kuntilanak Gondoruo. Ya, apalagi tuyul. Sumpah lolong wewe. Kenapa yang membiayain transgender umroh itu tidak dipenjara? Padahal itu udah jelas-jelas penistaan agama. Bayangkan kalian, seorang waria yang jelas-jelas dia notabene adalah lelaki,
lalu diumrohkan dan didanai oleh salah satu oknum, dan salah satu oknum ini tidak dipenjara. Nah, di mana keadilan Indonesia Raya Merdeka ini, Pak? Kepolisian dan lain sebagainya. Di mana, Pak? Tolong dong, Pak. Itu katanya sudah ada yang melapor. Ya, tetapi kan seharusnya yang mendanain ini dipenjara, Pak, dipenjara, dipidanakan seharusnya ya, Pak ya. Menurut pengalaman saya ini, yang udah saya lihat penistaan agama di Indonesia Raya Merdeka ini dipenjara gitu. Tetapi kan kalau mendanain itu kan dia sudah tahu bahwasan si yang umroh ini, si transgender ini adalah waria. Dia kan sudah tahu gitu. Dia termasuk dalangnya juga dong, Pak. Dalang dari segala dalang. Ya, pasti kamu gak setuju kalau ada anak durhaka. Tapi jangan pilih kasih. Pilih kasih apa ya? Karena asistennya juga jelek-jelekin ortunya ada di itu. Aku paling nggak suka orang yang jelek-jelekin orang tuanya. Sejelek apa orang tua lu, kalau nggak ada orang tua lu nggak ada, gitu ya. Simbolon selamat siang. Air jernih siang. Assalamualaikum Bunda. Iya, Waalaikumsalam sayang. Hai Bunda, salam dari Makassar. Iya, Makassar. Umu Ibrahim. Tiang Sutet kok nggak hadir kemarin? Yes. Alasan alasan dari ininya Tiang Sutet nggak ada. Nggak ada gimana? Udah kedua kali kok nggak ada. Ngaciro, apa sih ngaciro? Tiang Sutet kok nggak bantuin warbon? Bantu kan? Iya, tapi kan emang telak. Mau bantu apa sih? Aduh sayang. Kalau memang hebat, ya, aduh udah deh, gue males. Gue juga ada mama kedua, nggak pernah gue. Iya, Ayu Sembiring, makasih sayang, mama sambung ya. Saya hormatin. Iya, mama sambung juga kan. Mama sambung aja kamu hormatin. Ayu, gimana mama kandung kamu, bener nggak? Garut hadir, iya. Mas Iqbal, untuk kali ini saya setuju sama pendapat Bunda. Alhamdulillah Mas Iqbal, karena kita sama-sama punya anak kan, kita nggak mau. Kalau kamu belum punya anak, ke depan kamu punya anak, kita nggak mau anak kita begitu kan. Sopeng sosial hadir Bun, iya. Jadi kalau lihat anak durhaka paling geram gue, Mam. Betul. Kan aku bilang, bapak atau mama kita, begitu kita lahir, tulang-tulang kita masih lemah, kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Seandainya mama kita atau orang tua kita mau ngebun-bun kita atau ke tempat sampah, bisa dilakuin. Tapi dia nggak lakuin, berarti kita berhutang nyawa sama orang tua kita. Kan perwakilan Tuhan di dunia ini orang tua. Aku jadi logika masuk, oh iya orang tua ya, bener. Kalau orang tua kita masih kecil, kita sudah dibun-bun, sudah di tempat sampah, kan kita nggak bisa segede ini. Kalau sekarang oke lah orang tua kita bisa lawan karena tulang kita gede. Lah dulu masih kecil, kita kan berhutang nyawa sama orang tua. Siapapun, kalau namanya durhaka, mau siapapun, aku nggak respect, jujur. Dan apapun yang dia timpa sekarang, siapapun ya, kalau dia melawan orang tuanya, itu adalah bentuk hukuman dunia buat dia. Garut, Mina, Nina, Simbolon, katanya iya, katanya malam ya. Soalnya aku lihat juga itunya agak gelagapan ngomongnya kan. Lewat pintu belakang. Kan aku bilang kok nggak malam besok. Aku bilang kan soalnya kalau jam-jam panggilan itu kan biasanya wartawan banyak. Kemarin aku bilang kan kok nggak malam kayaknya besok deh. Karena nggak mau banyak wartawan kan. Terus bilang kalau bisa minta di SP3 ya. Ini. Sekarang gini loh, gini. Paula aja yang dituduhkan penyakit yang sama 3 huruf itu sampai sekarang terus dia mencari kebenaran, bener nggak? Karena itu adalah
jelek buat kita, jejak digital. Anak kita kalau tahu nanti besar bagaimana, anak kita bagaimana nanti dihina. Makanya itu NM gue rasa lakukan kayak gitu. Kemana-mana dia minta keadilan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Mugi. Nah kan yang kemarin disangkakan ke NM kan penyakit 3 huruf itu kan. Kadang salah bergaul mam, hati imam gak kuat jadi terpengaruh. Betul. Iya, apalagi anak-anak baru besar. Anak-anak baru besar itu kadang-kadang temennya ngomong begini kalau kita nelpon kan, apaan sih mama lu? Sibuk banget nelpon-nelpon lu, kayak nggak percaya dia sama lu. Ih, kayak mama gue udah nggak pernah nelpon. Mama gitu, anak kita kayak ikut pengaruh. Iya bener ya, mama gue rempong banget sih nelpon-nelpon gue mulu. Ujung-ujung sampai rumah, mami apaan sih nelpon-nelpon mulu? Karena aku lagi teman-teman sama aku. Nah itu kan ke brainwash kan. Itu makanya pentingnya anak-anak yang masih mau remaja, pentingnya dia lihat temennya. Kalau temennya anak durhaka, pisahin. Kalau temennya anak nggak bener, pisahin, karena nanti akan terbawa. Kecuali kalau Sahrul kan dia udah tua bangka. Temennya anak durhaka pun kalau dia tidak ada bibit durhaka, tidak akan dia ikutin kalau dia patuh, kalau dia tahu orang tuanya. Bukan pengaruh teman, kalau itu mah udah habitnya. Nggak semua orang tua waras, gimana dong? Oke. Sewaras-warasnya, sejelek-jeleknya ibumu. Kan ada, siapa yang aku harus minta maaf? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. 3 kali loh ibumu. Nggak waras gimana? Maksudnya ODGJ gitu. Oh, kalau ODGJ, justru ODGJ saatnya kita mengabdi sama dia. Kenapa dia bisa begitu? Alex, betul kali nggak kak bilang kita ini ya sayang saling sharing ya. Buzzer Ratu Plexing, buka suara kebejatan Ratu Plexing. Aduh, iya. Sahrul udah nggak punya duit. Iya, nanti lihat aja 3 bulan lagi. 3 bulan lagi aja. Pasti begini. Dan pasti ini akan kelihatan. Gitu. Anak, kata Meliana nih, anak itu ibarat telur, cangkangnya keluarga. Kalau cangkangnya retak, isi telurnya pasti rusak. Pinter nih Meliana, baru kali ini gue suka sama lo. Anak itu ibarat telur, cangkangnya keluarga. Betul, kalau cangkangnya retak, isi telur pasti rusak. Betul, cangkangnya telur ibarat telur, cangkangnya keluarga. Oke? Ya, kalau cangkangnya retak, isi telurnya pasti rusak. Betul. Tapi isi telurnya rusak, tapi dia tidak melupakan cangkangnya kan? Benar nggak? Dia nggak melupakan cangkang kan? Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam sayang. Aku aja nggak nelpon sama ortu, aku nggak bisa, apalagi berantak orang. Bener Agam. Agam tau nggak? Aku dulu sama kakak aku juga. Kami kalau mau pergi arisan itu percaya nggak percaya ya? Percaya nggak percaya? Kakak aku terutama yang suaminya di Bank Indonesia itu. Kalau mau arisan dia telepon mama aku, walaupun mama aku jauh. Dia waktu itu tuh lagi tugas di Tapanuli Selatan, ya Agam. Mamaku di Medan. Dia telepon mamaku, "Mama, nanti Ina mau arisan, doain ya arisannya keluar." Itu kalau dia minta telepon sama mamanya, nggak ngerti gimana pasti keluar. Gitu loh. Sama kayak ini, kamu sayang. Telepon orang tua betul, kayak aku dulu. Mamahku dulu di Padang, aku di Jakarta. Kalau aku mau pergi nyanyi, aku telepon mamahku. "Ma, ini mau pergi nyanyi, doain ya." Karena kan mau terbang, mau penerbangan. Pasti aku langsung telepon mamaku, "Mau terbang jam segini, pukul segini mau terbang, doain ya Ma." Udah mau terbang pun aku langsung telepon, "Ma, ini mau terbang, mau matiin handphone ya, doain ya selamat." Karena dengan aku udah minta restu, aku merasa kayak tenang gitu di atas, di pesawat itu. Makanya sedih kalau orang tua tuh udah nggak ada. Bun, muka Sahrul keker, hormonnya sudah mulai menipis sayang. Kan setiap bulan harus dienjus. Kebanyakan sama manusia dikepandang keburukan saya, kebaikan dipinggirkan ke tong sampah. Betul Alex.
Bunda mukanya glowing kali lah. Aku bahagia. Iya, kan abis perawatan. Ini Bunda lab. Kok ada Fiti Rizky bule? Ngomong katanya berarti saya ketangkap. Tadi dia ada di sini, itu adik-adikan gue. Tadi ada dari sini. Lagi nyetir dia, nggak bisa naik. Biar aja dia ngomong apa sayang. Intinya dia sayang sama kakaknya. Doa orang tua lah segala-galanya. Betul sayang, betul. Maaf ini Bunda asli bukan ya, bocah. Sedih banget mam, kalau sudah nggak ada ortu. Saya umur sudah tua aja masih butuh ada ortu. Betul Ayu. Karena kita apa-apa pun minta berkah ya. Kerasa kok, begitu orang tua kita nggak ada, kerasa. Kan dibilang kunci surga kan. Jadi kalau mau apapun, mumpung kalian ada orang tua, mau apapun yang kalian lakukan, ngomong ke orang tua, biasanya dapat berkah, dapat restu dari Allah. Kayak kita nih Ayu yang nggak ada, wah mau kemana nih kita minta tolong? Kalau apa-apa kita ketemu ke orang tua kan. Bang Raja Hasibuan, kasus Niki kapan sidang Bun? Tadi sudah kita omongin Bang Raja bisa lagi nanti lihat YouTube di YouTubers ya komplitnya. Ya jadi tadi kita udah terangin banyak sayang, doain aja. Semoga sebelum tanggal 2 Juni sudah sidang, sudah P21. Filipinel. Keadaan NM menurut Bang Fahmi makin cantik dan sekarang kata Bang Fahmi ngaji di dalam. Guru datang ngaji. Katanya bahasa Arab gundul. Berarti ini ya batinnya lebih tenang, insya Allah lebih tenang. Bagus sih kalau memang kita di dalam itu dia tuh ngaji lebih tenang, nggak kayak Sarul no, jadi tantrum, jadi kayak gitu kan, panas. Ngaji adem ya, kita nanti ikutin sidang sebelum tanggal 2 Juni, semoga udah sidang. Kalau memang salah ya kita terima, kalau memang benar ya keluarkan. Kayak gitu aja. Salah, terima. Namanya manusia nggak luput dari salah. Kalau nggak salah keluarkan. Nggak usah ditahan-tahan. Kasihan ada hak anak di situ. Hak anaknya Nikmir untuk kumpul bersama orang tuanya. Jangan lupa itu kalian. Dosa kalian. Kalian nahan-nahan orang. Buktinya kalian masih cari-cari. Cari aja no. Di Alfamart Indomaret no. Bukti. Oh iya, Ayu masih punya mertua. Ya betul, mertua sama mama sama itu, orang tua. Kalau aku mertuanya udah nggak ada. Alhamdulillah ya, Ayu mertua. Kamu sama orang tua sama mertua tuh sama sayang. Ayu Sarah, Mam Kalista bijaksana Bunda, makanya sayang. Iya bener simbolon. Iya kan? Masih dicari. Kalau cari-cari bukti-bukti, ya buktinya kan ada mak lu. Lu masih cari-cari juga. Cari-cari juga kelengkapannya. Ya mungkin aja kan kita saranin ya, siapa tahu ada di sana no. Alfamart Indomaret dekat rumah lu. Saya selalu hormat dengan mertua Mam. Ayu, hidup kamu berkah sayang. Kak sama-sama mendoakan agar kita semuanya semakin istiqomah, amin. Simbolon nyubit aku. Oh iya tadi dia bilang gemes bikin nyubit. Iya simbolon. Kamu jangan nyari-nyari itu ya. Cari-cari pacar pun gak boleh di Alfamart Indomaret ya, simbolon ya. Ada di dalam hati kamu. Kayak gini, kebenaran ada di hati pelapor, benar atau tidak, nggak perlu cari-cari, ya, tidak perlu cari-cari, tanya hati kamu benar apa enggak, itu aja. Kalau benar lanjut, selesaikan, P21 kan, kalau nggak benar nyerah, fair loh kita. Mak Sarul sekarang snappost.
Nona Ambon aja adu jotos kak. Suruh tanya dia sama dukunnya yang 5 ya. Tanya dulu dukunnya 5, kira-kira menang nggak kalau adu jotos sama Tessa Mariska. Kan dukunnya ada 5, tanya ya, Abah, kira-kira kalau adu jotos sama Tessa Mariska menang nggak Abah? Habis itu telepon lagi, Abah, gitu. Suruh tanya 5 dukunnya dulu kalau mau adu jotos sama gue ya. Mam Kalista ahli tarot bagus sayang, Bang Anton ya. Karena berapa kali aku sama dia itu prediksinya dia tuh kartu-kartunya tuh kayak nyantol gitu tangannya tuh. Berbicara gitu. Idola aku makin cantik. Makasih Agus Sulsel. Mau nggak adu jotos sama lah? Mau nggak adu sama nenek Ambon pica-pica? Dia suruh tanya dulu ke dukunnya yang 5 itu. Kan dukunnya 5 nih, biar tetap di panggung Indonesia Raya. Dia dukunnya 5. Nah, tanya tuh dukun 1, Abang. Dukun 2, Abah, boleh nggak aku adu jotos sama Tessa Mariska? Kalau menang apa enggak? Tanya tuh 5-5-nya. Kalau menang, ajar. Kalau kalah, nyungsep. Sama itu tuh. Gerombolan sirkus lagi susun strategi mau masukin Niki penjara. Udah bubar Bang Raja. Udah bubar. Rombongan sirkus bubor. Kalau jotos Jo nenek pincui bun. Ya itu nyo. Nenek pincui. Ya kan. Ya sayang. Yaudah sayang, aku males. Ini adalah akunnya si nenek Uyut Pica-Pica. Dia pakai dari satu akunnya ada 5 akun, 5 akun fake, dia balas-balasin sendiri. Jadi aku rasa aku udahan dulu ya. Lagi mau sholat dulu, lagi nggak mau ribut. Oke, thank you semuanya buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.